Sore ya. Iya, siap. Waduh, tagihan nih. Gimana ya? Telepon bapak aja kali ya? Telepon deh. Gimana ya? Telepon atau enggak ya? Tapi kalau nggak ditelepon ya gimana dong tagihanku? Ya udah deh, telepon aja kali. Semoga responnya baik. Bismillah. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah makan belum, Duk? Udah Pak. Alhamdulillah udah makan kok Pak. Gimana kabar yang di rumah Pak? Jadi gini, untuk sekarang ibumu dirawat di rumah sakit karena positif COVID. Astagfirullahaladzim, ibu Pak. Beneran astagfirullah, kok bisa ya Allah? Jadi gini, untuk sekarang ini keadaan di rumah itu belum membaik dan ditambah buruknya Bapak di PHK dari kantor. Di PHK Pak? Astagfirullahaladzim Pak. Beneran di PHK? Ya Allah Pak. Jadi kayaknya Bapak nggak bisa bayarin kuliah kamu lagi. Ya udah. Iya Pak, nggak apa-apa. Nggak usah dipikirin ya kuliahnya. Sekarang Bapak fokus sama pemulihan Ibu aja. Aku nggak apa-apa kok. Ya udah, mungkin teleponnya bisa dilanjut nanti. Ya Pak. Assalamualaikum. Aku kayaknya lihat Karin ke atas tadi. Karin teman kelas kita. Iya, Karin kayaknya lagi murung-murung tadi itu. Oh ya itu Dia kayaknya chat aku tadi, cuman aku bilang sibuk tadi itu Karin. Aku kayaknya mau lihat ke atas aja mungkin ya. mau kamu samperin Karin. Ya aku cabut duluan ya. Ya udah. Hati-hati ya. Salam Sip, buat sip. Karin. Salamin buat Karin.
Rin, kamu ngapain ngelakuin hal segila itu? Kamu ngapain ngelakuin kayak gitu? Kamu harus kuat. Sabar, ayo kita cerita dulu. Nih, maaf dulu. Ambil air dulu, ayo kita duduk. Ayo, berdiri dulu, ayo. Kita duduk sana ya. What you do to me? Maybe it's my dignity. You made me rip that all apart. Hai. Setelah kita melihat video yang sebelumnya, apa yang terjadi terhadap Karin bukanlah penyakit biasa. Penyakit berbentuk seperti patah tulang, penyakit tidur di ranjang seperti demam, atau penyakit yang mengeluarkan sesuatu seperti cacar, bukanlah seperti itu. Karin mengalami suatu penyakit yang hanya diketahui oleh dirinya sendiri. Penyakit yang hanya ada di dalam dirinya, penyakit mental, penyakit psikologi, adalah penyakit yang ada pada diri Karin. Nah, penyakit ini bukanlah penyakit yang bisa dianggap remeh, dianggap sepele. Menurut data Tirto ID, hampir sekitar 60% warga negara Indonesia mengalami depresi, mengalami stres, dan menyerah akan keadaan pada masa pandemi seperti ini. Hampir setengah dari warga Indonesia menyerah akan keadaan. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut, coba kita gali lebih dalam mengenai apa itu definisi sehat mental. Definisi sehat mental adalah kondisi di mana individu yang berada dalam keadaan sejahtera, mampu mengenal potensi dirinya, mampu menghadapi tekanan sendirinya, dan mampu berkontribusi di lingkungan sosial. Data ini menurut WHO tahun 2015. Nah, coba sekarang kita renungkan, kita pikirkan, dan kita kaji ulang apa yang terjadi terhadap Karin. Pertama, Karin dihadapkan dengan berbagai macam masalah, dimulai dengan tunggakan biaya kuliahnya. Selanjutnya, ibunya yang dikabarkan harus mengalami penyakit COVID-19, ayahnya yang di-PHK, dan Karin yang harus berhenti untuk berkuliah. Wow, sungguh tekanan yang sangat besar, bukan? Nah, mental Karin dalam keadaan tidak baik, tidak sehat tentunya, dan ingin menyerah dengan keadaan yang terjadi. Karin tidak bisa mengenal potensi dirinya. Karin tidak bisa berjuang. Karin bahkan hanya memilih untuk mengakhiri hidupnya, bukan untuk berjuang kembali atau bangkit dari keadaan. Karin lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya, untuk mengakhiri masalahnya. Nah, ini disebut penyakit mental. Penyakit di mana dia menyerah akan keadaan, melupakan potensi dirinya, dan hanya fokus terhadap kata menyerah, dan memilih jalan yang salah akan keadaan sendiri. Kita gali lebih dalam mengenai pandemi COVID-19. Pandemi adalah penyakit yang berdimensi multisektor, biopsiko, sosial, spiritual, yang menyebabkan ketakutan, kegelisahan karena banjirnya informasi asimetris dan misleading. Banyak berita yang masuk, banyak berita yang kita serap, tapi apakah itu benar? Apakah itu fakta? Dan kita bisa lihat media di Indonesia sering menjuruskan tentang hoax, berita, headline yang menarik, tetapi faktanya tidak ada. Seperti itu. Menghadapi pandemi COVID-19 membutuhkan pemikiran yang jernih, pemikiran yang sehat, pemikiran yang realistis, mencari fakta sebelum mempercayai fakta. Seperti itu. Awal terjadinya pandemi menyebabkan fenomena badai nalar yang menyebabkan manusia menjadi kebingungan, kehilangan arah, adanya kecemasan mengenai kesehatan orang terdekat, terutama lansia dan orang yang menderita penyakit fisik. Kita bisa lihat
pada awal masa pandemi, banyak berita yang masuk menyebabkan kita takut, menyebabkan kita panik. Bahkan beberapa keadaan seperti panik buying itu pun terjadi pada masa awal pandemi. Seperti itu. Dan itu termasuk kekerasan kesehatan mental.